Oke. Selamat sore teman-teman. Selamat sore semuanya. Gimana nih kabarnya? Apa masih bukan UTS apa udah selesai? Yuk ramein dulu kolom chatnya. Masih UTS apa udah selesai teman-teman? Oh, udah selesai. Ada yang udah selesai apa? Ada yang masih UTS nih? Wah, rata-rata udah selesai nih. Oke, semoga hasilnya memuaskan ya teman-teman. Oh ya, minggu ini temanya bersinar itu apa itu? Album ya, album favorit ya. Kak Al punya nggak sih album favoritnya? Gimana Kak Al? Nggak ada. Aku nggak ada album favorit. Apa-apa? Nggak ada album favorit. Oh, nggak ada. Sama sih, aku kalau dengerin musik ya langsung aja. Oke, kita langsung mulai aja ya. Aku share screen dulu. Gimana? Udah kelihatan? Udah, Kak. Oke. Kita mulai. Jadi hari ini kita bakal bahas turunan fungsi aljabar sama aku, Denny, dan juga Al. Oke. Jadi ini udah kali ketiga aku ngajar ya teman-teman. Tapi masih sama sebenarnya, masih deg-degan. Oh, sebelumnya maaf kalau misalnya kedengar suara agak ramai, soalnya di depan ada orang ramai gitu. Oke, langsung aja kita mulai. Hari ini kita bakal bahas turunan dengan subbab yang pertama, kita akan bahas definisi dan sifat turunannya. Nah, yang kedua nanti kita akan lanjut ke aplikasi turunan atau penerapan turunan di kehidupan sehari-hari. Dan mungkin nanti ada sih, kita kasih contoh beberapa soal buat aplikasi turunan ini. Oke, langsung aja ya teman-teman. Yang pertama, aku bakal langsung bahas definisi turunan. Oke, jadi kalau misalkan ya ada sebuah fungsi, ya, misalnya ada sebuah fungsi, fungsi fx ini, di mana ada dua titik jika ditarik garis akan terdapat garis yang memotong kayak ini, jangan merah. Bentar. Nah, jika ada dua titik di fungsi ini ditarik garis, maka terdapat garis yang memotong fungsi tersebut. Nah, titik ini ada di apsis X, dan yang kedua ada dan apsis dan ordinatnya ada di fx. Jadi titik ini ada di x, fx. Yang kedua, ini titiknya berada di apsis x plus a. Sebelumnya x plus a itu dapat dari mana? Nah, kan ini apsisnya yang pertama ini kan x. Kalau misalnya ke kanan, ini berjarak a, maka dari itu di sini bisa kita simpulkan bahwa titiknya di sini x plus a. Yang kedua, ordinatnya yang ini juga fx plus a mengikuti, karena ini absisnya x plus a, jadi ordinatnya x plus a. Nah, definisi turunan ini kita bisa jelaskan kayak gini. Dari persamaan garis ini, kalau misalnya kita cari gradiennya, dulu kan pernah SMP diajarin kalau misalnya untuk mencari gradien itu apa, selisih dari ordinat per selisih dari absis. Jadi selisih dari y per selisih x. Nah, di sini nih kita kan tahu y yang pertama, apa itu ordinat yang pertama itu fx, yang kedua fx plus a. Tapi kita udah tahu ya yang fx plus a ini lebih banyak. Jadi kita taruh awal dulu fx plus a dikurangi fx per ini selisih x plus a dikurangi x sama dengan a. Jadi fx plus a dikurangi fx per a. Nah, ini nih cara mencari gradiennya. Nah, ini tuh disebut dengan apa? Salah. Terus bentar teman-teman, maaf. Terus selanjutnya, kalau misalnya dua titik ini ya, ada dua titik yang ada di persamaan fungsi fx ini bergerak di sini sampai sini, bergerak mendekat sampai jaraknya itu 0, akan membentuk, kalau misalnya ada garis, akan menjadi garis yang menyinggung persamaan ini. Kayak gini teman-teman. Nah, gimana sih caranya mencari gradien kalau misalnya garisnya ini udah turun ke sini? Caranya sama aja teman-teman. Jadi caranya tetap apa itu selisih dari ordinat per selisih dari absis per, jadi y per x. Cuma karena ini tadi apa itu titiknya udah mendekat jaraknya itu sudah mendekati 0, maka bisa kita tulis limit a mendekati 0
Y per, selisih Y per X. Delta Y per X. Jadi di sini kita bisa tulis, bisa kita masukin nih, delta Y per delta X-nya itu Fx plus A dikurangi Fx per A. Nah, jadi untuk mencari gradien pada garis yang bawah ini, kita bisa pakai limit A mendekati 0, Fx plus A min Fx plus A per A. Ini yang disebut sama definisi turunan. Jadi turunan itu sebenarnya itu kayak perhitungan buat menghitung perubahan nilai fungsi X sesuai dengan nanti X yang dimasukkan. Atau bisa juga kita cari gradiennya dengan turunan. Ada juga yang disebut nama notasi Leibniz, bisa kita tulis kayak gini, dy per dx. Oh ya, teman-teman, kita perlu ingat ya, kalau misalnya dy per dx ini bukan bentuk pembedian, bukan bentuk dy dibagi dx, tapi ini fungsi y diturunkan terhadap fungsi x. Sekarang aku kasih contohnya dulu ya. Contohnya, kalau misalnya kita disuruh menentukan turunan fungsi menggunakan definisi turunan. Jadi kalau misalnya kita disuruh menggunakan definisi turunan, kita harus pakai yang ini, yang limit A mendekati 0, Fx plus A kurangi Fx per A. Jadi kita langsung masukin. Yang pertama, Fx plus A, Fx kan 3x plus 5. Nah, X-nya ini kita ganti X plus A, karena yang di atas ini Fx plus A, dikurangi 3x plus 5 sebagai Fx-nya per A. Lalu kita operasikan, operasi aljabar biasa, 3x plus 3A ditambah 5 dikurangi 3x dikurangi 5 per A. Lalu ini 3x dikurangi 3x, habis. Terus 5 dikurangi 5 juga habis. Sisanya limit A mendekati 0, 3A per A. Setelah itu kita bisa coret A-nya. Jadi limit A mendekati 0, 3. Dan didapat hasil 3. Jadi begitu teman-teman definisi dari turunan. Dan sampai sini ada yang ingin bertanya? Apa bisa dipahami teman-teman? Ini ada Gina nih yang di kolom chat. Mungkin ada yang ingin bertanya? Sudah paham teman-teman? Kak, boleh diulangi yang penjelasan garis-garis tadi? Oke deh. Oke, nggak apa-apa Gina. Yang garis ini ya. Aku ulang ya. Oke, jadi aku Oke. Jadi ya, oh ya belum aku ulang. Aku ulang yang garis-garis aja dulu ya. Jadi kalau misalnya nih ada sebuah fungsi ya, sebuah fungsi ini ada dua titik, di mana dua titik ini ditarik garis bakal dapat garis yang memotong fungsi tersebut. Nah, dua titik ini ada di titik X. Nah, ini X, Y-nya itu di Fx. Jadi titik ini bisa tulis X, Fx. Jadi absis ini X ini ya tadi aku sebut absis X, yang ini ordinatnya Fx. Jadi titik yang pertama ada di X, Fx. Titik yang kedua ada di sini nih. Nah, sedangkan jarak dari X sampai ke titik yang kedua ini, titik pertama, titik kedua ini aku ibaratin dengan A. Maka dari itu, titik yang ini, absisnya ada di X plus A. Gitu teman-teman. Terus yang kedua, Fx-nya kan ini dia sama dengan Fx. Karena ini X plus A, maka dari itu ordinatnya ada di Fx plus A. Jadi titik yang kedua ada di X plus A, Fx plus A. Nah, dari sini nih, kita bisa cari gradien. Gradien itu kemiringan dari garis yang memotong fungsi ini. Dulu kan kita diajarin, kalau misalnya kita cari gradien di SMP, itu cara mencarinya itu selisih Y dibagi selisih Y per selisih X. Jadi ini aku tulis delta Y per delta X. Nah, delta Y-nya ini Fx plus A dikurangi Fx. Y-nya kan di sini nih, ordinatnya. Jadi Fx plus A dikurangi Fx. Lalu ordinatnya X plus A dikurangi X. Jadi dari sini, X plus A dikurangi X. Hasilnya A. Maka gradien dari garis ini bisa kita dapat dari Fx plus A dikurangi Fx per A. Begitu. Nah, untuk selanjutnya, kalau misalnya dua titik ini turun, ya, dua titik ini bergerak turun sampai ke sini. Yang pertama di sini, yang kedua ada di sini. Kan tadi yang semula jaraknya itu A, sekarang di sini kan jaraknya udah nggak ada ya, teman-teman. Jaraknya kan udah 0. Maka dari itu, untuk mencari gradiennya ini, sebenarnya sama aja. Kita bikin limit A mendekati 0,
delta Y per delta X. Ini A mendekati 0 karena jaraknya udah mendekati 0. Udah nggak ada jarak. Nggak ada sih. Udah mepet banget mendekati 0. Nah, maka dari itu delta Y per delta X-nya kita bisa substitusikan dari yang sebelumnya ini. Limit A mendekati 0, fx plus A dikurangi fx per A. Nah, ini nih yang disebut dengan definisi turunan. Jadi gitu. Gimana? Apa sudah bisa dipahami? Aman, Kak? Oke. Sama-sama. Sekarang kita lanjut ke bagian selanjutnya. Ini ada sifat-sifat turunan. Oke, di sifat-sifat turunan ini kita bakal bahas 6 sifat. Yang pertama ini, yang pertama, kalau misalnya ada fungsi ya, fungsinya itu A X pangkat N, maka turunannya itu pangkatnya berpindah ke depan dikali AX N min 1. Jadi kalau misalnya pengen ingat-ingat itu, jadi pangkatnya itu berubah ke depan jadi konstanta dikali jadi koefisien dikali AX pangkatnya dikurangi 1. Jadi gitu teman-teman. Buat sifat yang kedua, ini kalau misalnya fungsinya itu berupa konstanta, artinya ini fungsinya itu tidak punya variabel, di dalamnya itu cuma angka aja, maka turunan dari fungsi tersebut itu 0. Kalau selanjutnya, tapi bentar, aku jelasin dulu ya yang ini dapat dari mana. Kalau misalnya konstantanya tidak punya variabel, nah variabelnya itu kan pasti pangkatnya 0. Misalnya aku buat X pangkat 0. Masih ingat kan dulu aku ajar mengenai eksponen, kalau X pangkat 0 itu hasilnya 1. Jadi K dikali 1 hasilnya K. Jadi K ini bisa ditulis K X pangkat 0 min 1. Nah, kalau diturunin pakai sifat yang pertama ini, kita bisa tulis 0-nya berpindah di depan, dikalikan dengan K, lalu variabel X-nya dikurangi 1, jadi min 1. Tapi, berhubung ini ada dikali 0-nya, pasti hasilnya akan 0. Nah, maka dari itu, kalau ada fungsi yang nggak punya variabel, atau bentuknya itu cuma konstanta aja, itu turunannya pasti 0. Terus lanjut ke sifat yang ketiga, itu ada fx sama dengan ax. Nah, di mana ini fungsinya itu variabelnya pangkatnya 1. Nah, kalau misalnya variabelnya pangkatnya 1, ax gitu aja, maka dari itu turunannya, ini juga didapat dari sifat yang pertama sebenarnya. Gitu, teman-teman. Selanjutnya akan dijelasin oleh Alun. Gimana, Alun? Oke. Suara aku kedengeran nggak? Aman-aman, kedengeran. Oke. Sifat yang berikutnya adalah penjumlahan suatu fungsi. Apabila ada fx, u plus minus v, maka f aksen x-nya adalah u aksen plus minus v aksen. Jadi masing-masing dari fungsinya ini tuh diturunkan dulu gitu ya. Jadi jangan langsung diturunin, tapi semuanya itu dijumlahkan dan dikurangi. Terus berikutnya, ada perkalian. Apabila ada fx sama dengan u dikali v, maka turunannya adalah u aksen v ditambah v aksen u. Jadi ini jangan ketukar ya. Di sini u aksen, di sini v aksen gitu. Terus berikutnya, selanjutnya adalah pembagian. Apabila ada fx sama dengan u per v, maka turunannya adalah u aksen v dikurangi v aksen u per v kuadrat. Nah, bedanya nih, kalau misalkan pembagian itu ditambah, kalau perkalian itu ditambah, dan kalau pembagian itu dikurangi. Kemudian dibagi dengan v kuadrat. Dengan v yang kuadrat ini tidak diturunkan, gitu. Paham ya sampai sini? Oke, sampai sifat-sifat turunan ini apa ada yang ingin bertanya? Aman ya, paham semua? Oke, ada Farida yang jawab paham. Oke, yang lain juga paham ya? Oke, kita lanjut ya. Oke, udah beberapa nih. Oke, kalau aman, kita lanjut. Di sini masih penjelasan, ini apa kalau aku jelasin lebih lanjut mengenai sifat-sifat turunan yang tadi. Nah, tadi yang sifat kedua, yang pertama ini kan ada
Kalau misalnya ada fungsi AX pangkat N, itu turunannya yaitu N kali AX pangkat N min 1. Di sini aku kasih contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama ini. Kalau ada fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 5x plus 6. Cara nuruninnya kayak gini. Hasilnya kayak gini. Jadi, x pangkat 3 ini, 3-nya turun ke depan. Jadi 3. Turun ke depan jadi 3. Terus, x-nya kan pangkat 3, dikurangi 1, jadi pangkat 2, jadi 3x kuadrat. Plus, ini 2, pangkat 2, turun ke depan, dikalikan dengan koefisiennya 2 kali 2 sama dengan 4, lalu x pangkat 2-nya tadi dikurangi 1, jadi x pangkat 1 aja ya teman-teman. Di sini tadi nggak aku tulis. Lalu yang ini min 5x, x ini kan pangkat 1. 1 dikalikan 5, 1 dikalikan min 5, hasilnya min 5. X-nya pangkat 0 sama dengan 1. Jadi turunannya 3x kuadrat plus 4x min 5. Selanjutnya untuk yang B, ada setengah x pangkat 4 dikurangi 5 per x kali x pangkat 3 ditambah 2. Nah, ini yang pertama pangkatnya 4. Kalau aku kalau diturunin, pangkatnya bakal jadi koefisien di depan. 4 dikali setengah, kita bisa coret jadi 2. Di sini udah aku tulis di bawah, 2. Terus x-nya tadi pangkat 4 dikurangi 1 jadi 2x pangkat 3. Dikurangi selanjutnya ini juga gini. 3, 3-nya pindah jadi koefisien. Min 3 dikali 5 per 3 bisa kita coret. Ininya jadi min 1. Min 1 dikali 5 min 5. X-nya awalnya pangkat 3 dikurangi 1 berarti min 5x pangkat 2. Sampai sini udah paham ya teman-teman? Apa ada yang ditanyakan? Kalau aman, habis ini aku kasih latihan soal mengenai sifat turunan yang ini. Gimana? Aman teman-teman? Aman. Oke, berarti ini udah siap ya kalau aku kasih latihan soal untuk sifat ini. Oke. Ini, jadi ini aku udah siapin satu soal biar kalian nggak bosan dengerin. Coba aku kasih waktu 2 menit. 2 menit. Gimana buat ngerjain? Oke, sekarang 15.54. Jadi nanti sampai 15.56 ya. Selamat mengerjakan teman-teman. Nanti kalau udah ketemu jawabannya langsung tulis di kolom chat aja ya teman-teman. Gimana teman-teman? Apa butuh clue? Apa lagi proses? Di sini ada variabel yang ada di dalam akar. Bisa kita ubah jadi bentuk pangkatnya bisa kita ubah jadi pecahan. Gimana? 1 menit lagi. Apa ya? Tidak ada yang. Ayo, yang udah ketemu jawabannya bisa langsung tulis di kolom chat. Udah 15.56. Apa langsung kita bahas aja teman-teman? Apa masih proses mengerjakan? Gimana teman-teman? Bahas aja. Ada yang jawab kah itu? Ada yang jawab, bahas aja Kak. Oh, ada yang udah nemu. Ada yang jawab, udah nemu tuh. Ada yang terhambat sama akar. Oke. Ada yang nemu 6. Oke, langsung aja ya. Oke, kita buktikan jawabannya berapa.
Jadi kalau misalnya kita ketemu persamaan nih, ada yang nemu lagi, ada yang beda. Oke. Jadi kalau misalnya ada persamaan nih, ya persamaannya pangkatnya itu bentuknya ada yang di dalam akar, ada yang jadi pecahan. Yang pertama kita lakuin itu kita ubah variabelnya itu jadi bentuk pangkat ini. Bentuk pangkatnya jadi di atas gitu. Kalau pecahan kita taruh ke atas. Kalau misalnya yang di dalam, kalau misalnya pecahannya itu ada di penyebut, kita jadikan pembilang. Nah, kalau misalnya ada di dalam akar, kita keluarin. Kemarin kan udah aku ajarin yang di bab eksponen. Kalau misalnya apa itu variabelnya ada di pangkatnya itu diakarin, itu sama aja sama pecahan. Jadi X pangkat 3 per 5. Jadi Fx sama dengan 3x kuadrat plus 10x pangkat 3 yang ada di dalam jadi pembilang, yang di luar jadi penyebut, jadi X 3 per 5 ditambah 2x pangkat min 3. Ini kan X pangkat min 3-nya awalnya ada di penyebut. Kalau pindah jadi pembilang, pangkatnya jadi negatif. Selanjutnya, di sini kita turunin. Oke, di sini kita turunin. Pangkatnya ini kan 2. Kita jadiin koefisien, jadi 2 kali 3, 6x. Plus 3 per 5, ini turun jadi koefisien di sini. 3 per 5 dikalikan 10. Kita bisa coret. 10 bagi 5, 2. 2 kali 3, 6. Jadi 6x. Terus 3 per 5 dikurangi 1. 3 per 5 dikurangi 1 sama dengan 3 per 5 dikurangi 5 per 5 hasilnya min 2 per 5. Terus yang ini juga pangkatnya turun, min 3 dikali 2 sama dengan min 6. X pangkat min 3 dikurangi 1, min 4. Selanjutnya ini kita bisa langsung aja sih masukin. Itu FS1-nya nggak masuk. Oke. Sebenarnya ini kita masukin bisa, tapi kan buat operasiin kita ubah lagi pangkatnya kayak bentuk awal. Jadi yang ini pangkatnya bentuk pecahan, di sini kita ubah jadi bentuk akar. Karena ini negatif, kita jadiin penyebut. Jadi X akar X2, X kuadrat akar 5 dikurangi 6 X per X pangkat 4. Kita masukin aja. F turunan fungsi fx, kalau x-nya 1, 6 kali 1 plus 6 per 1 kuadrat akar 5 dikurangi 6 per 1. Hasilnya 6 ditambah 6 dikurangi 6, hasilnya 6. Selamat yang benar. Udah banyak yang benar nih kayaknya tadi. 6, oke. Selanjutnya, bentar, apa ada yang ditanyain? Sampai sini? Ya, nggak apa-apa. Sampai sini udah paham semua? Aman ya, teman-teman? Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Kita lanjut di sini. Sifat-sifat turunan. Sebentar, ini ada yang nanya, Kak, nanti PPT-nya dikirim kemana ya? Ada di Bitly materi gitu. Nanti biasanya setelah kelas ini kita upload materinya di Google Drive. Ya, lagi. Oke, Al, sekarang lanjut. Oke. Sifat yang berikutnya adalah perkalian pada turunan dan pembagian pada turunan. Yang pertama, fx sama dengan u dikali v, maka f aksen x sama dengan u aksen v ditambah v aksen u. Contohnya, diketahui fx sama dengan x kuadrat plus 3, 3x plus 2. Tentukan turunan fungsi tersebut. Nah, yang pertama, kita bagi mana yang u, mana yang v, gitu ya. Nah, di sini u-nya berarti x kuadrat plus 3, dan v-nya adalah 3x plus 2. Kemudian kita turunkan masing-masing u dan v-nya. Turunan dari u adalah 2x. Di sini kita pakai turunan yang ax pangkat n gitu ya. Di sini kan ada bentuk kuadrat gitu. Terus ini fx sama dengan a, jadi turunannya 0, turunan dari 3, 0. Begitu juga dengan yang v. Turunan dari 3x itu adalah 3. Ini juga memakai turunan fx sama dengan
AX, ya kan? Jadi turunannya adalah A. Lanjut, Jen. Nah, habis itu kita masukin ke rumus U aksen V plus V aksen U. U aksen berarti kan 2X. V-nya adalah 3X plus 2, ditambah V aksen U. V aksennya 3, U-nya X kuadrat plus 3. Kemudian kita kalikan seperti aljabar biasa. 2X kali 3X, 6X kuadrat. 2X kali 2, 4X. Ditambah 3 kali X kuadrat, 3X kuadrat. 3 dikali positif 3, 9. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 9X kuadrat plus 4X plus 9. Nah, setelah itu baru kita turunin. Turunin dari ininya. Udah, Ding, udah. Berarti ini udah selesai. Turunan dari X kuadrat plus 3, 3X plus 2 adalah 9X kuadrat plus 4X plus 9. Nah, kalau misalkan kalian mau mengalihkan di sini langsung, itu juga bisa. Nanti hasilnya juga sama aja. Jadi kayak ini nih, X kuadrat kali 3X, gitu-gitu ya, kayak perkalian pelangi biasa. Nanti juga hasilnya sama, gitu. Terserah kalian mau pakai yang kali langsung atau pakai pemecah U dan V, gitu. Lanjut, Zen. Nah, berikutnya, pembagian. Diketahui fx adalah 3x pangkat 3 plus 2x min 6 per 2x kuadrat plus 3. Tentukan nilai dari f aksen 1. Ini juga sama, kita pecah menjadi U dan V. U-nya itu 3x pangkat 3 ditambah 2x min 6. V-nya adalah 2x kuadrat plus 3. Kita turunin yang U. Turunan dari U adalah 3x kuadrat plus 2. Kemudian turunan dari V adalah 4x. Lalu kita masukin ke rumus. Dari U aksen V min V aksen U. U aksen V 3x kuadrat plus 2 dikali 2x kuadrat plus 3 min V aksen U-nya 4x dikali U 3x pangkat 3 ditambah 2x min 6 dibagi 2x pangkat 2 plus 3 pangkat 2. Gitu. Habis itu kita langsung masukin satunya juga bisa langsung gitu ya, karena F aksen 1. Berarti kita ganti X dengan 1. 3 kali 1 kuadrat ditambah 2 dikali 2 kali 1 kuadrat plus 3 min 3 kali 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1 min 6, 4 dikali 1 per 2 kali 1 ditambah 3. Nah, berarti hasilnya adalah 5 dikali 5 dikurangi min 1 dikali 4. Sorry, ini tadi kuadrat. Berarti yang di bawah itu dikuadratin ya. 2 kali 1 kuadrat tambah 3 kan 5, berarti 5 kuadrat. Nah, berarti hasilnya adalah 5 kali 5, 25 ditambah 1 dikali 4. Berarti 29, 29 dibagi 25. Itu hasil dari F aksen 1. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman ya, sampai UV dan U per V. Kayak mau tanya itu turunin U enggak 9x kuadrat. Yang U yang mana? Oh, yang ini. Oh iya, 9x kuadrat. Sorry. Berarti 9x kuadrat plus 2. Iya, sorry. Maaf. Typo dikit. Jadi 9x kuadrat ditambah 2 dikali 2x kuadrat plus 3 min 3x pangkat 3 plus 2x min 6 dikali 4x. Berarti kita hitung 9 kali 1 ditambah 2 dikali 2 kali 1 kuadrat ditambah 3 min 3 kali 1 pangkat 3 plus 2 kali 1 min 6 dikali 4 dikali 1. 9 kali 1 9, 9 tambah 2 11. 11 dikali 5, 55.
dikurangi 3 ditambah 2, 5. 5 min 6 min 1, min 1 kali 4, min 4. Berarti 55 plus 4 per 25. 59 per 25. Kemudian 59 per 25 itu nggak usah dikecilin lagi. Iya, nggak usah. Karena kan udah nggak bisa dibagi lagi ya. Kecuali emang pilihannya ada pecahannya gitu. Kayak misal 1/2 atau 1/2/3 kayak gitu. Baru disederhanain. Tapi kalau pilihan gandanya cuman kayak gini doang, ya udah berarti ini hasil akhirnya 59 per 25. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Paham semua ya? Aman? Aman. Oke, lanjut, Sen. Nah, selanjutnya adalah aturan turunan rantai atau aturan rantai. Ketika ada Y sama dengan FGX atau Y sama dengan FOGX, maka Y aksennya adalah F aksen GX dikali G aksen X. Y sama dengan FU dan U sama dengan GX. Jadi si U itu adalah GX atau U itu adalah fungsi gitu ya. Berarti DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DX. Nah, maka Fx sama dengan Gx pangkat N. Sehingga turunan dari Fx-nya adalah N dikali Gx pangkat N-1 dikali G aksen X. Nah, ini yang namanya aturan rantai. Kemudian, Fx sama dengan 1 per V, maka F aksen X-nya adalah min V aksen per V kuadrat. Contohnya, diketahui Fx sama dengan 7x pangkat 4 dan Gx sama dengan 5x kuadrat plus 2. Lanjut pembahasannya. Berarti Y kan sama dengan Fgx, ya kan? Berarti Fgx. Fx-nya adalah 7, Gx-nya 5x kuadrat plus 2. Berarti 7 dikali Gx. Si Gx ini disubstitusikan ke X pangkat 4. Berarti 5x kuadrat plus 2 pangkat 4 gitu. Nah, terus baru kita turunin pakai aturan rantai. 4-nya maju ke depan, dikali 7-nya tetap, kemudian Gx-nya juga tetap, baru deh pangkat N-nya dikurangi 1. 4 kurangi 1, 3. Terus dikali G aksen X. G aksen X itu yang ada di dalam kurung. Berarti 5x kuadrat plus 2. Turunan dari ini adalah 10x. Gitu. Nah, habis itu kita kalikan seperti biasa. 4 kali 7 kan 28. 28 kali 10, 280. Dikali X berarti 280X. Dikali 5x kuadrat plus 2 pangkat 3. Nah, ininya dijambalin apa nggak usah? Karena ini pangkatnya kebanyakan 3 gitu ya, dan ini hasilnya juga ratusan, ya nggak usah, ini hasil akhirnya seperti ini gitu. Ada yang mau ditanya sampai sini? Ada yang masih bingung atau gimana? 10x. Nah, untuk yang 10x, ini kenapa jadi 10x? Karena 10x ini adalah turunan dari si Gx. Ingat rumus yang di atas. F aksen X sama dengan N dikali Gx pangkat N-1 dikali G aksen X. Nah, ini kan bentuknya sama ya. Kayak gini, Gx pangkat N gitu kan. Nah, berarti si 5x kuadrat plus 2-nya itu diturunkan.
5x² plus 2 diturunkan menjadi 10x. Tapi bukan berarti pangkatnya juga ikut diturunkan gitu ya. Gx di sini itu Gx yang pangkat 1 aja, yang ini. Gx sama dengan 5x² plus 2. Jadi yang diturunkan itu yang ininya, bukan yang dipangkatin, bukan. Kalau si pangkat itu kan udah turun ya, maksudnya udah ngikutin sifat ini. Pangkatnya maju ke depan, dan berkurang 1 ketika di Gx pangkat N-nya gitu. Terus 10x ini berarti hasil dari 5x² plus 2. Turunan dari 5x² plus 2 gitu. Gimana, Stefani? Paham? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada. Aman ya? Oke, lanjut Zen. Nah, kemudian kita akan masuk ke aplikasi turunan fungsi aljabar. Yang pertama, menentukan gradien persamaan garis singgung. Apabila garis ini arahnya ke atas, berarti gradiennya lebih dari 0. Dan apabila garis ini arahnya ke bawah, berarti M-nya kurang dari 0. Dan apabila garis ini garis-garis lurus gitu ya, garisnya berbentuk lurus gitu, nggak ke atas nggak ke bawah, berarti gradiennya sama dengan 0. M itu adalah gradien. Jadi ingat ya, M itu gradien. Lanjutin. Nah, gradien singgung itu sama dengan F aksen X. Jadi turunan dari si Fx. Nah, kemudian menentukan garis singgung, menentukan persamaan garis singgung. Persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan bergradien M, maka persamaan garis singgungnya adalah Y min Y1 sama dengan MS dikali X min X1, dengan MS adalah gradien garis singgung. Nah, kemudian menentukan persamaan garis normal. Garis normal merupakan garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Persamaan garis normal yang melalui titik X1, Y1 adalah Y min Y1 sama dengan MN dikali X min X1. MN dikali MS sama dengan min 1. Maka MN sama dengan min 1 per MS. Oke, sampai sini paham? Ini rumus-rumus aja sih. Ketika nentuin garis singgung, berarti rumusnya ini. Nentuin garis normal, berarti rumusnya ini. Lanjut aja, Zen. MN itu gradien garis normal, MS itu gradien garis singgung. Nah, contohnya, Fx sama dengan 2x² min 5x plus 3 melewati titik Z 3, min 3. Tentukan gradien garis singgung, persamaan garis singgung, dan persamaan garis normalnya. Nah, yang pertama, lanjut, Sen. Kita menentukan gradien garis singgung. Seperti yang kita ketahui tadi, bahwa gradien garis singgung itu sama dengan F aksen X. Berarti kita turunin si Fx-nya. Turunan dari 2x² min 8x plus 3 adalah 4x min 8. Ya. MS sama dengan 4 kali 3 min 8. X-nya itu dari mana? Dari titik Z. Titik Z-nya kan 3, min 3. Nah, berarti kita substitusikan 3 ini ke dalam si MS. Ini kan X, Y gitu ya, ibaratnya. Berarti 3 ini X, min 3 itu Y.
Berarti 4 kali 3, 12, min 8 sama dengan 4. Kemudian menentukan persamaan garis singgung. Rumusnya Y min Y1 sama dengan MS dikali X min X1. Nah, Y dan Y1 itu berbeda. Kalau Y itu adalah suatu variabel, nah kalau Y1 itu konstanta. Konstanta dari mana? Dari titik Z, itu Y1. Begitu juga dengan X dan X1. X itu ya tetap variabel, X1 itu berarti titik yang ada di Z. Nah, berarti persamaan garis singgungnya adalah Y min 3. Ini kan min 3 karena si Y1-nya itu min 3 gitu ya. Berarti Y plus 3 jadinya. Sama dengan MS 4 dikali X min 3. Ini kali silang biasa. Kali pelangi biasa gitu maksudnya. Berarti Y plus 3 sama dengan 4X min 12. Berarti Y-nya sama dengan 4X min 15. Gitu. Kemudian berikutnya persamaan garis normal. Persamaan garis normal MN sama dengan min 1 per MS. Kita cari dulu gradiennya. MN sama dengan min 1 per 4. 4 dari mana? Dari si MS. Ya kan? Minnya itu dari mana? Udah ketentuan dari rumusnya. Jadi jangan bingung, kenapa kok min, kenapa ini positif gitu ya. Nah, rumus dari garis normal, Y min Y1 sama dengan MN. Ingat ya, jangan ketukar. Kalau garis normal berarti gradiennya ya gradien garis normal. Dikali X min X1. Sama Y1 dan X1-nya diambil dari titik Z. Y plus 3 sama dengan min 1 per 4 dikali X dikali min 3. Maka Y sama dengan, ini bisa kita kalikan 4 di semua ruas gitu ya. Jadi kan 4 yang di sini hilang. Nah, berarti yang di sebelah kiri menjadi min 4 dikali Y plus 3 sama dengan X min 3. Kita kali biasa, min 4Y min 3 min 12 sama dengan X min 3. Maka persamaan garis normalnya X plus Y plus 9 sama dengan 0. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham semua? Y min Y1 jadi Y plus 3. Kenapa jadi plus? Y plus 3-nya jadi mana? Nah, jadi gini. Y min Y1. Y min Y1. Y1-nya itu kan min 3. Nah, ketika min 3 masuk ke sini, ini kan berarti Y min 3 gitu. Berarti jadinya Y plus 3 gitu. Gitu Caca dan siapa? Abil. Paham Abil dan Caca? Oke, sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi? Paham semua? X1-nya yang min 3. Nah, X1-nya kenapa kok min 3? Karena X1-nya di sini adalah 3. Ketika masuk ke sini, karena di sininya min, ya berarti min 3 gitu. Nah, kalau misalkan di sininya min 3, ya berarti X plus 3 nantinya gitu. Jadi tergantung ininya ya. Kalau masalah tanda di sini itu udah pasti min, Y min Y1 dan X min X1. Menyesuaikan, kalau misalkan di sininya positif, berarti masuk ke sini jadinya negatif. Ketika di sininya negatif, masuk ke sini jadinya positif. Berlaku untuk X dan Y gitu. Paham, Stefani? Paham ya? Y1 sama X1-nya berarti yang mana? X1-nya itu kan 3. Y1-nya min 3. Ketika masuk ke rumus, itu berubah. Kenapa berubah?
Karena di sini kan min Y1. Nah, di sini kan min 3. Min 3 ketemu sama min, berarti jadinya plus. Begitu juga dengan si 3. 3 itu kan X1. Nah, X1 ketika masuk ke sini, di sini kan min X1 gitu ya. Ya berarti min 3 gitu. Tandanya berubah karena di sininya negatif gitu. Kalau yang Y, karena kan Y min Y1, itu sama aja kayak Y min 3 gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Paham semua ya? Lanjut Zin. Ada. Oke, sekarang giliranku ya, Al. Sekarang di aplikasi ini selanjutnya ini ada yang namanya teori kemonotonan sama teori kecenderungan. Nah, untuk teorema kemonotonan ini ada jika turunan pertama dari fungsi fx itu lebih besar dari 0, maka fungsinya itu naik. Fungsi naik itu kayak gini nih teman-teman. Jadi kayak tadi yang disebutin Al, kalau misalnya gradiennya kan turunan pertama sama dengan gradien. Kalau misalnya gradiennya lebih dari 0, maka fungsinya itu bentuknya naik kayak gini. Terus selanjutnya, kalau misalnya turunan dari pertama itu sama dengan 0, maka didapat titik stasioner. Titik stasioner itu yang ada di sini. Ada di atas, ada di bawah. Di ujungnya ini namanya titik stasioner. Selanjutnya ada juga kalau misalnya turunan pertama itu kurang dari 0, maka dari itu fungsinya bentuknya turun kayak ini, kayak yang biru nih. Selanjutnya buat untuk teorema kecenderungan di sini ada turunan kedua. Jadi turunan yang pertama ini kita turunin lagi. Nah, kalau misalnya turunan yang pertama ini kita turunin lagi, turunan kedua dari fx-nya itu lebih dari 0, maka dari itu fungsinya tekung ke atas kayak di sini nih. Fungsinya tekung ke atas kayak ini. Selanjutnya kalau misalnya dia sama dengan 0, itu terjadi titik belok. Jadi kayak gini, dia tetap naik. Ini sama-sama naik kan? Kalau misalnya di kiri turun. Ini turun. Maksud aku dia nanti turun, tapi dia berbeda kecekungan. Jadi yang ini dia cekungnya ke bawah, yang ini dia cekung ke atas. Tapi dia sama-sama turun. Nah, itu batasnya itu disebut titik belok. Selanjutnya ada juga lagi turunan kedua kalau misalnya kurang dari 0, maka dari itu fungsinya cekung ke bawah kayak gini. Biasanya kan kalau di soal kan ditanyakannya itu titik maksimum dan minimum ya teman-teman. Nah, titik maksimum dan minimum ini terjadinya itu di titik kritis. Nah, titik kritis itu apa sih? Titik kritis itu ada 3. Yang pertama itu ujung selang. Ujung selang itu kayak ini nih, yang ada di ujung-ujungnya nih. Jadi mungkin minimum dan maksimumnya bisa aja terjadi di sini. Yang kedua, bisa juga ada di titik stasioner. Titik stasioner itu yang ini. Nah, yang ini nih tadi. Yang ketiga ada juga namanya titik singular. Titik singular itu biasanya nggak ada di persamaan yang polinom ya. Biasanya itu bisa ditandai ujungnya itu runcing kayak gini. Kalau yang gini kan ujungnya nggak runcing gitu ya. Kalau misalnya singular itu kayak gini. Tapi kali ini kita bakal fokus ke titik stasioner aja. Oh ya, sebelumnya titik maksimum dan minimum itu ada yang namanya global dan juga lokal. Nah, bedanya apa sih? Sebenarnya global itu masuk ya ke masuk ke titik lokal, tapi kalau yang global itu nilai yang paling banyak sama nilai yang paling sedikit. Kalau misalnya nih lokalnya ada di sini, ini sama ini kan juga lokal, semuanya lokal kan. Tapi yang di ujung selang ini lebih besar. Nah, yang lebih besar ini namanya titik maksimum global. Terus untuk menentukan mana yang maksimum, mana yang minimum, itu kalau misalnya kita udah dapat titik dari titik stasioner, jadi fungsi turunan pertamanya ini kita buat sama dengan 0, maka dari itu kan nanti misalnya didapat lebih dari misalnya 2 atau lebih titik ya. Terus kita nggak tahu mana yang atas, mana yang bawah. Jadi kita nggak bisa nentuin mana yang maksimum, mana yang minimum. Cara nentuinnya itu kita bisa pakai teorema kecenderungan. Kita bisa pakai turunan yang kedua. Kalau misalnya dia turunan keduanya, nilai X-nya tadi kita masukin ke turunan kedua, dan hasilnya lebih dari 0, maka dari itu nilai minimumnya. Kenapa sih kalau misalnya lebih dari 0 malah minimum? Karena ini kan kita bisa lihat nih, fungsi yang tekung ke atas.
fungsi yang cekung ke atas ini menunjukkan bahwa ada titik yang paling bawah. Nah, maka dari itu, kalau misalnya titiknya dia dimasukin ke turunan kedua, dia lebih dari 0, maka dari itu dia merupakan titik minimum. Sedangkan kalau misalnya dia kurang dari 0, kalau X-nya dimasukin ke turunan kedua, nilainya kurang dari 0, dia merupakan titik maksimum. Selain dimasukin ke turunan kedua, sebenarnya bisa langsung kita masukin ke fungsi yang belum diturunin, tapi biasanya fungsi yang belum diturunin kan angkanya lebih besar gitu ya teman-teman. Jadi lebih mudah kalau kita ujinya di turunan kedua, gitu teman-teman. Sampai sini ada yang ditanyain? Apa sudah paham semua? Oh, terlalu cepat ya. Oke. Kalau misalnya masukin ke kolom chat boleh di everyone aja, nggak apa-apa. Aku ulang ya kalau kecepatan. Oke. Aku ulang buat yang maksimum minimum itu ya. Biasanya soal yang sering muncul itu yang maksimum minimum itu. Nah, jadi ya di turunan fungsi ini bisa kita buat cari nilai maksimum dan minimum dari sebuah fungsi. Kan bisa dan nilai maksimum dan minimum fungsi ini adanya terjadi itu di titik kritis. Nah, titik kritis itu apa sih? Titik kritis itu ada 3 ya. Yang pertama, kalau misalnya dia ada di ujung selang. Ujung-ujung selang ini merupakan titik kritis. Ujungnya kayak ini. Nah, ini merupakan titik kritis. Yang kedua, titik kritis itu ada di titik stasioner. Kayak ini nih di sini. Titik stasioner nih. Yang ketiga, titik kritisnya itu titik singular. Titik singular itu biasanya ada di fungsi yang bukan polinom. Jadi bentuknya kayak gini. Di sini nggak ada. Aku lebih fokus ke titik stasionernya aja. Nah, terus tadi maksimum dan minimum, kita itu mengenal yang namanya lokal dan global. Nah, tadi kan aku bilang titik maksimum dan minimum itu terjadi di titik kritis. Sedangkan titik kritis itu ada 3. Ada yang ada di ujung selang, stasioner, maupun di titik singular. Nah, lalu untuk maksimum minimum global dan lokal itu bedanya apa? Nah, sebenarnya maksimum minimum global itu masuk ke maksimum minimum lokal. Hanya saja bedanya yang global itu nilai yang paling besar. Kayak gini nih, kalau misalnya ya, nilai maksimum dan minimumnya ada di ujung selang yang ini. Sedangkan di sini ada juga di titik stasioner. Nah, yang ini kan lebih tinggi, lebih besar kan ya, lebih besar daripada minimum global, daripada stasionernya. Maka dari itu yang lebih besar itu maksimum global. Atau terus kalau misalnya yang lainnya disebut dengan lokal, gitu teman-teman. Terus untuk soal UTBK biasanya maksimum minimumnya itu fokus seringnya soalnya itu pakai titik stasioner aja. Yang global lokal itu jarang, tapi ya ada kemungkinan. Nah, kalau misalnya kita pakai menemukan maksimum dan minimum, kita itu cara yang pertama kita tentuin itu menurunkan dari fungsi. Jadi fungsinya itu kita turunkan ke pertama lalu dibuat sama dengan 0. Kenapa kita buat sama dengan 0? Karena nanti kalau kita buat sama dengan 0, nanti kita bakal dapat titik stasionernya itu. Jadi turunannya kita turunkan ke turunan yang pertama, lalu nanti didapatkan titik stasioner. Biasanya nih, kalau misalnya fungsi turunan pertama dibuat sama dengan 0, kita kan nggak mendapatkan X cuma 1 aja. Kita dapat X itu bisa lebih dari 2, bisa 2 atau lebih ya. Nah, kita kan nggak tahu di mana X yang atas, di mana X yang bawah, jadi kita nggak bisa nentuin mana yang maksimum, mana yang minimum. Nah, caranya biar kita bisa tahu mana sih yang maksimum antara X1, X2, dan seterusnya, kita bisa masukin nilai X ya, yang kita dapat dari pembuat 0 fungsi pertama ini ke turunan kedua. Kita bisa uji ke turunan yang kedua. Kalau misalnya kita masukin ke turunan yang kedua, dan didapat hasilnya itu lebih besar dari 0, maka dari itu nilainya minimum, karena dia itu cekung ke atas kalau misalnya lebih dari 0. Kita bisa lihat di grafik ini, buat fungsi yang cekung ke atas ya, cekung ke atas ini dia itu titiknya ada di bawah paling minimum. Maka dari itu kalau misalnya nilai X ini kita masukin ke fungsi turunan kedua dan hasilnya lebih dari 0, itu nilai yang minimum. Sedangkan kalau misalnya kita dapat hasilnya kurang dari 0 atau hasilnya itu negatif, itu nilai yang maksimum gitu teman-teman. Cara lain untuk menemukan maksimum dan minimum itu juga ada sebenarnya.
selain buat turunan kedua, itu bisa dimasukin ke fungsi yang belum diturunkan. Nah, kalau misalnya di situ tuh nanti, kalau kita masukin ke fungsi yang belum diturunkan, nilai yang paling banyak itu yang maksimum, yang paling sedikit itu yang minimum. Tapi biasanya kan fungsi sebelum diturunkan itu kan polinomnya kan pangkat 3 ke atas kan ya teman-teman. Kan pasti butuh waktu lebih lama untuk menghitung, maka dari itu kita bisa lebih mudah pakai turunan yang kedua ini. Gitu. Bentar, ini ada dari Stefani, yang digambar itu nggak ada yang lokal ya Kak. Titik kritis itu kalau di soal kayak apa Kak? Sebenarnya titik kritis ini itu titik terjadinya nilai maksimum dan minimum. Biasanya itu di soal itu ditanyainnya itu nilai maksimum sama minimum gitu teman-teman. Nilai maksimum dan minimum itu terjadinya di titik kritis. Jadi jarang kalau misalnya kita ketemu soal, ya mungkin ada, kita disuruh menentukan titik kritisnya, maka dari itu kita bisa pertama kita cari di titik stasionernya. Terus yang kedua, titik stasioner kan tadi sama dengan 0. Terus titik kritis yang kedua tadi kan ujung-ujung selang. Kalau ujung-ujung selang itu biasanya udah ada keterangannya di soal gitu. Jadi fungsinya berapa, terus ada buka kurung, X, Y itu sebagai ujung-ujung selangnya. Terus yang kedua, kalau untuk titik singular itu ya buat yang ujungnya meruncing, yang di ujungnya itu. Tapi jarang banget sih itu ada di soal. Gitu Stefani. Gimana? Apa bisa dipahami? Apa ada yang ingin ditanya lagi? Paham? Oke. Yang lain apa ada yang bertanya? Udah paham? Aman-aman aja nih. Nanti ada latihan soalnya Pak di belakang buat yang aplikasi turunan ini. Gimana teman-teman? Kita lanjut. Lanjut Kak. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya nih, selanjutnya ada contoh soalnya. Di sini ya, aku kasih contoh kalau misalnya ada fungsi fx ya. Fx sama dengan 1/3, x pangkat 3 dikurangi x kuadrat dikurangi 3x per 4. Di mana fungsi ini naik, di mana fungsi ini turun, di mana fungsi ini cekung ke bawah dan cekung ke atas. Nah, tadi kan kita udah tahu ya, gimana cara nemuin naik dan turun itu kita pakai turunan yang pertama. Terus untuk yang kecekungan, teorema kecekungan, kita pakai turunan yang kedua. Jadi langkah pertamanya kita menentukan turunan pertama dan turunan keduanya. Oke, turunan pertamanya. Didapat di sini turunan pertamanya x kuadrat min 2x min 3. Udah dari sini mungkin teman-teman udah bisa ya. Selanjutnya turunan keduanya kita turunin pangkatnya jadi koefisien 2x min 2. Lalu setelah kita nemuin di turunan pertama dan kedua, kita mulai fokus untuk menemukan mana yang naik turun dan cekung ke bawah dan cekung ke atas. Jadi kita bisa cari titik stasionernya. Tadi titik stasioner itu turunan pertama sama dengan 0. Maka dari itu turunan yang pertama itu yang ini, x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan, jadi x min 3 dikali x plus 1. Nah, dari sini kita bisa menemukan pembuat nolnya. Pertama, x plus sama dengan 3. Yang kedua, x sama dengan min 1. Nah, ini nih yang namanya titik stasioner. X yang kita dapat ini. Selanjutnya, kita cari buat yang cekung ke bawah, cekung ke atas dulu ya, teman-teman. Kita mencari titik beloknya. Tadi kan ada titik belok itu turunan kedua sama dengan 0. Kita masukin turunan keduanya 2x min 2. Dan aku faktorin jadi 2 dikali x min 1 sama dengan 0. Dan didapat x sama dengan 1. Dari sini kita bisa buat garis bilangan buat uji daerah ya. Di sini kan untuk mencari titik stasionernya kan tadi min 1 dan 3. Nah, dibuat yang tengah ini aku uji pakai 0. 0 aku masukin ke turunan pertamanya. Karena tadi stasionernya kita dapat dari turunan pertama. Jadi kita masukinnya ke turunan pertama, didapat hasil kalau 0 dikurangi 0 dikurangi 3 hasilnya negatif. Dan juga yang kanan kiri aku uji dapatnya hasilnya positif. Kalau misalnya tadi kita gambar berdasarkan turunan pertama, kalau hasilnya positif atau lebih dari 0, kita dapat grafiknya itu ke atas. Nah,
Kalau dia negatif, grafiknya ke bawah. Kalau positif, dia ke atas lagi. Nah, jadi kita dapat gambarnya kayak gini. Begitu juga dengan yang titik belok. Ini juga aku uji daerah, yang sini negatif, yang sini positif. Kalau kita gambar tadi, buat turunan yang kedua. Kalau dia kurang dari 0, dia persamaannya gimana? Di sini nih, aku gambar di sini. Lebih jelas, soalnya kalau di sini nanti tabrakan. Di sini nih, kan titik beloknya di sini. Tadi kita dapatkan kalau di sini, dia bakalan cekung ke bawah. Kalau misalnya kurang dari 0, dia cekung ke bawah, sedangkan kalau dia lebih dari 0, dia positif, dia cekung ke atas. Aku hapus dulu ya. Jadi cara di sini kita bisa tahu dia fungsinya naik di 0 dari tak hingga kurang naik ya tak hingga kurang dari X sampai dengan min 1 dan juga dari X lebih dari 3. Atau bisa kita terus gini aja sih teman-teman. X kurang dari min 1. Jadi dia turun di sini dan juga di sini. X lebih dari 3. Sedangkan turunnya dia ada di sini. Tadi kan aku bilang kalau misalnya titik belok itu ada perbedaan kecekungan di sini. Jadi dia masih turun, tapi di sini dia cekung ke bawah, sedangkan di ini dia udah masuk ke cekung ke atas. Jadi gitu teman-teman. Untuk menentukan titik belok, untuk menentukan gimana titik itu naik turun, fungsi itu naik atau turun, dan juga cekung ke atas dan ke bawahnya. Apa ada yang ditanyakan? Teman-teman paham semua? Aman ya teman-teman? Apa ada yang mau? Bentar. Ini ada yang nanya. Oh benar-benar ada yang nanya. Oke teman-teman, kalau nanya di send to everyone aja ya. Soalnya aku pakai 2 perangkat ini buat lihat. Ini ada dari Abil yang di titik belok. Kenapa jadi 2 kali X min 1 sama dengan 0? 2 kali X min 1. X min 1-nya dari mana Kak? Dan 2-nya jadi kemana? Oke. Aku sama dulu. Yang kedua Stefani Kak itu yang kemarin bukannya 2. Bukannya 2 sama 1. X min 3. Ini yang Stefani ini pemfaktoran ya. Ini yang Stefani ini yang pemfaktoran yang mana ya? Oh, yang turunan pertama. Oke. Aku jawab pertanyaan dari Abil dulu ya. Dari Abil pertanyaannya, X min 1-nya dari mana? Oke, yang ini. Jadi ini yang aku faktorin. Jadi kan ini misalnya aku bagi 2, 2-nya keluar, aku taruh sini nih, 2. Kan jadi 2 dikali X, 2 kali X min 1, 2 kali X sama dengan 2X, 2 kali min 1 sama dengan min 2. Jadi ini pemfaktoran gitu. Terus 2-nya kemana? Kan misalnya 2-nya aku pindah ruas ke kanan nih, kan 0 kali 2. Kan sama dengan 0, jadi kan sama aja kita carinya X min 1 sama dengan 0. Gitu teman-teman. Jadi X sama dengan 1. Terus untuk pertanyaan selanjutnya dari Stefani tadi, nggak jadi Pak. Oke Joseph. Jadi yang kuadratnya min 2x, yang kuadratnya min 2x kuadrat min 2. Ini Stefani yang mana? Yang turunan pertama. Yang turunan pertama ini. Oh, itu yang mencari titik sasaran. Oh, iya Kak. Iya Kak. Iya, di ini ada kesalahan. Ini harusnya X kuadrat min 2X min 3 ya teman-teman, turunan pertamanya. Aduh, bisa dicoret. Ini kayak gini nih. Jadi ini harusnya gini. Terus aku faktorin. Ini nggak jelas kalau aku terus sini aja. Jadi yang ini teman pertamanya X kuadrat min 2X min 3. Terus aku faktorin jadi X min 3 kali X plus 1. Kan pemfaktoran X kali X kuadrat. X kali 1X dikurangi min 3 kali X min 3X. Jadi 1X dikurangi 3X hasilnya min 2X. Min 3 kali 1 sama dengan min 3. Terus ininya X sama dengan 3 dapat dari mana Kak? Ini pembuat nolnya dari sini. Jadi kan
ini udah kita dapat berapa dikali berapa sama dengan 0. Pasti kan ada salah satu yang 0 kan ya teman-teman. Kalau bukan X min 3-nya, yaitu kalau bukan X min 3-nya, ya X plus 1. Jadi kita buat X min 3 sama dengan 0, sama dengan X3. Aku tulis deh. X min 3 sama dengan 0. Jadi kita dapat X sama dengan 3 gitu. Begitu juga yang X plus 1. X plus 1-nya kita buat sama dengan 0, dapatnya X sama dengan min 1. Itu teman-teman. Gimana Stefani? Gimana Stefani? Apa udah jelas? Oh iya. Oke, teman-teman. Jadi ini tadi aku salah tulis nih, aku nggak sadar. Ini min 2. Ini kan turunan pertamanya kan min 3 ya, teman-teman. X pangkat 1 turun jadi koefisien kali min 3 jadi. Udah ya? Apa ada yang ditanyain? Udah paham semua? Oh, masih ada nih. Yang 2X min 2. Oh, aku ulang. Yang 2X min 2. Ini kan dari turunan ini ya, turunan yang kedua. Titik beloknya itu didapat kalau turunan kedua itu sama dengan 0. Nah, kita masukin nih turunan keduanya berapa? Turunan keduanya itu 2X min 2. Kita buat sama dengan 0. Lalu kita turunin. Kita turunin. Kita faktorin. Maksud aku, maaf. Jadi ini kita faktorin 2X min 2, jadi 2 dikali X min 1. Coba deh kita operasiin. 2 dikali X berapa? 2X. Terus 2 kali min 1, min 2. Nah, jadi 2 dikali X min 1, ini sama aja sama 2X min 2. Jadi 2 kali X min 1 sama dengan 0. Lalu, kalau misalnya berapa dikali berapa? 2 dikali berapa yang hasilnya 0. Kan pasti X min 1 sama dengan 0 nih. Atau bisa juga kita ubah misalnya 2, kita pindah ruas ke kanan. Ya, jadi 0 dibagi 2. 0 dibagi 2 kan sama dengan 0. Jadi itu X min 1 sama dengan 0, didapat X sama dengan 1. Gimana, Stefani? Dan teman-teman yang lain. Apa sudah paham? Oke, sudah paham. Sekarang kita lanjut ya. Udah latihan soal, teman-teman. Oke, di sini tadi aku udah nyediain 5 soal. Sekarang kita biar kalian semangat nih. Gimana kalau aku kasih waktu kalian buat ngerjain latihan soal yang pertama ini? Kira-kira 2 menit deh. Ya, 2 menit cukup ya Kak Al ya? Cukup. 2 menit cukup. Oke, aku kasih waktu 2 menit ya. Ini sama kayak yang tadi. Yang contohnya ini kan X-nya bentuk akar dan juga dia dipenyebutin. Dia ada di penyebut. Jadi sama kayak contoh yang awal tadi, teman-teman. Berarti ini nanti sampai 16.46. Oke, ini udah 16.46. Apa teman-teman ada yang udah nemu hasilnya? Bisa ditulis di kolom chat, teman-teman.
Gimana? Aku juga lupa sih hasilnya berapa. Bisa ramein kolom chatnya. Oh, udah 16.47. Ini gimana nih? Apa masih proses? Atau kita langsung lanjut aja? Gimana teman-teman? Oh, ada yang udah nemu nih. Dari Patricia, dia namanya 1 per akar X pangkat 3. Oke, terus yang Stefani minta bahas aja. Gak apa-apa Stefani. Yang Paul 1 per X akar X. Oke, kita bahas ya. Kita bahas dulu ya. Oke, jadi cara yang pertama, kalau misalnya kita menemukan fungsi yang bentuknya X-nya ini belum berpangkat ini, kita bisa jadiin berpangkat dulu teman-teman. Jadi 1 per X pangkat setengah. Nah, karena tadi ini dia bentuknya penyebut, kita jadiin pembilang biar lebih mudah. Nanti kalau misalnya dia bentuk pecahan kan kita bakal pakai rumus yang lebih ribet kan ya. Jadi kita langsung ubah gini aja. Kita dapat nilai ini min setengahnya jadi koefisien min setengah X, min setengahnya dikurangi 1 jadi min setengah X pangkat min 3 per 2. Selanjutnya kita bisa langsung masukin ke yang ditanyakan. Soal yang ditanyakan min 2 dikali turunan Fx. Turunan Fx kan min setengah X pangkat min 3 per 2. Nah, jadi min 2-nya bisa kita coret. Jadi dapat X pangkat min 3 per 2. Kita jadiin penyebut biar pangkatnya positif, jadi 1 per X pangkat 3 per 2, dan bisa kita ubah jadi bentuk akar lagi, jadi 1 per akar X pangkat 3, akar kuadrat X pangkat 3. Oke, jadi ini, atau bisa juga kita tulis kayak gini, 1 per X akar X. Jadi tadi jawabannya teman-teman benar nih. Jadi Patricia sama Paul. Stefani tadi namanya berapa Stefani? Bisa unik atau kamu tulis aja gak apa-apa. Betul nggak? Ada yang ditanyakan nggak teman-teman dari sini? Oke, Stefani juga betul nih sebenarnya. Apa sampai sini ada yang ditanyakan? Apa kita lanjut ke soal yang kedua? Udah paham teman-teman? Ayo ramein kolom chatnya. Udah nih, nggak ada yang tanya. Tanya aja gak apa-apa kalau misalnya ada yang kurang paham. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja ya. Oh, ada yang benar nih. Kak, tadi jadiin, oh ini ada yang tanya, cara menjadiin X akar. Kak, tadi jadiin X akar. Oh, X akar X-nya gimana? Oh, ini. Ya, ini kan akar kuadrat X pangkat 3. Akar kuadrat dari X pangkat 3. Kalau kita jabarin nih ya, sebentar aku tulis dulu. Nah, kalau misalnya ini kita jabarin, kita kan dapat akar kuadrat, gak aku tulis ya teman-teman. Ini X dikali X dikali X. Kan ini sama aja kayak akar X dikali akar X dikali akar X. Gitu kan teman-teman. Nah, kalau misalnya kayak gini nih, X-nya udah ada 2, kan ini kita bisa keluarin. Kalau misalnya X ini jadi X kuadrat, kalau kita akar kuadrat ini bisa keluar. Jadi X. Terus sisanya ada X-nya sendiri yang di dalam tetap terjebak sama akarnya. Jadi X akar X. Gimana Stefani? Sama teman-teman. Apa ada yang kurang paham lagi?
Paham. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya, teman-teman. Oke, lanjut soal nomor 2. Diketahui fungsi f dan g dengan fx sama dengan x kuadrat plus g dikali 1 min 4x pangkat 2. Jika g 5 sama dengan 2 dan g aksen 5 sama dengan 0, maka f aksen min 1 adalah, nah, yang pertama, di sini kan ada fx gitu ya. Fx-nya bentuknya pangkat dan ini mungkin agak riwah gitu ya. Kok ada G, ada 1 min 4x gitu ya. Nah, fx sama dengan x kuadrat plus G 1 min 4x kuadrat ini kita turunkan dengan aturan rantai. Nah, kita gunakan aturan rantai karena ini bentuknya berpangkat dan ribet gitu ya. Nah, berarti kita pakai aturan rantai, 2-nya ke depan, 2, terus ini fungsi yang di sini tetap, berarti x kuadrat plus g dikali 1 min 4x gitu ya. Kemudian fungsi yang ini diturunkan, x kuadrat berarti turunannya 2x, kemudian 1 min 4x berarti turunannya g aksen 1 min 4x. Nah, lanjut. Berarti kita langsung substitusiin min 1 ke dalam fungsi-fungsi ini. Berarti x kuadrat yang si x ini diganti dengan min 1 gitu. Berarti 2 dikali min 1 kuadrat ditambah G 1 min 4 kali min 1 dikali 2 kali min 1 min 4 G aksen dikali 1 min 4 kali min 1. Kita hitung pakai perhitungan biasa. Berarti 2 dikali 1 ditambah G5 min 2 min 4 G aksen 5. Berarti 2 dikali 1 ditambah 2. 2 dari mana? Dari G5. Kemudian min 2 min 0. 0 dari mana? Dari G aksen 5 gitu. Jadi hasil akhirnya adalah 2 ditambah dikali 3 dikali min 2. Hasilnya min 12. Jadi f aksen min 1 adalah min 12. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jawabannya A ya. Kenapa dinamain rantai? Kenapa dinamain rantai? Kalau kenapa dinamain rantai, aku kurang tahu ya. Soalnya aku bukan anak matematika murni gitu ya. Jadi itu udah dari sananya gitu. Mungkin ada sejarahnya mungkin. Tapi secara teoritis di dalam matematikanya aku kurang tahu. Tapi namanya emang aturan rantai gitu. Jadi mungkin kalian bisa cari tahu sendiri di Google gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? 2x min 4G. Oh, ini ya. 2x min 4G aksen. Oh, ini sebenarnya nggak ada 4-nya. Yang ini 2x min 4G aksen 1 min 4x. Kan turunan dari ininya kan berarti 4-nya nggak ikut. Ya nggak sih? Yang mana?
Yang ini. Yang ini. Ini. Iya. Oh, ini turunan dari dalamnya nih. Kan Oh, GX. turunan dari dalam. Ini di dalam. Oh Jadi iya, ini, dan turunan dari. ya ini emang biasanya sering banget sih kita kelupaan kalau kita nggak koreksi benar-benar. Jadi yang di dalam ini kalau misalnya dia bukan GX, itu diturunin ya yang dalamnya. Dari ini kan 4, min 4X. Diturunkan, oh ini bukannya harusnya min. Ya, ini min 4, udah min 4. Betul. Ini kan X kuadrat 2X min, ini 1 min 4X-nya ini kita turunin. Jadi min 4, jadi min 4-nya di sini dikali dia turunan 1 min 4X gitu teman-teman. Ini pakai rumus apa? Rumus aturan rantai. Yang tadi pertama dibahas kan ada kan aturan rantai. Nah, kita pakai yang itu. Yang fx sama dengan gx pangkat n gitu ya. Berarti n yang maju ke depan dikali gx pangkat n min 1 dikali g aksen x gitu. Itu pakai aturan rantai. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? 4x-nya diturunin kalau nggak usah diturunin. Maksudnya 4x-nya diturunin kalau apakah nggak usah diturunin? Maksudnya gimana, Stefani? 4x-nya diturunin kalau apakah? Kalau apa? Oh, itu maksudnya Oh, gitu. yang ini. Yang ini. Oh, Ini kan 1 min 4x. jadi ini 4-nya diturunin gitu. Kan ini kalau misalnya nggak diturunin kan misalnya kan GX juga. Biasanya kan kalau misalnya yang dimasukin ini cuma GX aja, ini kan X yang di dalam ini meskipun kita turunin kan hasilnya 1. Jadi satunya biasanya nggak kita tulis, sebenarnya ya kita turunin, tapi nggak kita tulis gitu. Sedangkan yang ini 1 min 4X turunannya itu 4 min 4, makanya kita tulis gitu. Gimana, Stefani? Ini soal tentang turunan aja atau ada rumus fungsi? Turunan aja. Mungkin Ini soal tentang turunan. teman-teman yang bertanya bisa ditaruh di publik aja ya pertanyaannya. Ini soal tentang turunan. Cuman ya yang namanya fungsi gitu ya, mau turunan, mau apa kan pasti ada fx, ada gx gitu kan ya. Ya, jadi di sini diketahui G5 atau G aksen 5 itu sama aja kayak GX ya. GX, FX, HX itu ya fungsi. Ketika HX diturunin ya berarti H aksen X. Ketika GX diturunin ya berarti G aksen X gitu. Kalau misalkan ini ada komposisi fungsinya enggak, ini bukan komposisi gitu ya. Jadi ini turunan biasa aja, cuman modifikasi ininya aja. Ini nggak ditulis secara lengkap gitu. Ya inilah gambaran soal SBMPTN nanti kayak gitu. Jadi SBMPTN itu nggak fx sama dengan 2x kuadrat plus 5x. Turunannya berapa enggak, tapi modifikasinya banyak. Tapi pada intinya kita makainya turunan rantai kan. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau udah paham? Min 4G aksen dari turunan di dalam G1 min 4X bukan? Oh iya benar Patricia. Min 4G aksen itu min 4-nya turunan dari 1 min 4X gitu. Jadi turunan dari 1 min 4X kan berarti min 4 ya kan. Min 4 dikali G aksen 1 min 4X gitu. Oke, udah ya. Ada lagi? Kalau nggak ada kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Ini ada contoh soal aplikasi buat maksimum minimum. Nah, soal yang berikutnya. Suatu fungsi 2x pangkat 3 min 2x pangkat 2 min 2x min 3 memiliki maksimum dan nilai minimum pada x sama dengan berapa? Yang pertama,
fx ini diturunkan. Turunannya memakai aturan biasa aja. Pakai ya rumus biasa, bukan aturan rantai kalau kayak gini ya. Berarti turunan dari ini fx adalah 6x kuadrat min 4x min 2 gitu. Habis itu berarti titik stasioner. Kita menentukan titik stasioner. Titik stasioner itu f aksen x sama dengan 0. Berarti 6x kuadrat min 4x min 2 sama dengan 0. Gitu. Nah, ini kenapa kok jadinya 3x kuadrat min 2x min 1? Ini tuh dibagi 2 semuanya. Ya, jadinya 3x kuadrat min 2x min 1. Nah, lanjut, habis itu kita faktorin. Faktorinya memakai pemfaktoran biasa. Berapa dikali berapa biar hasilnya. Iya, biar sederhana gitu, Stephanie. Nah, pemfaktorannya memakai pemfaktoran biasa gitu ya. 3x plus 1 dan x min 1. Kemudian kita sama dengan kan 0, berarti masing-masing dari faktornya ini 3x plus 1 sama dengan 0 dan x min 1 sama dengan 0. Berarti x yang pertama adalah min 1/3 dan x yang kedua adalah 1. Kemudian titik stasionernya adalah min 1/3 dan 1. Terus kita uji nilai minimum dan nilai maksimum dengan turunan kedua. Nah, berarti si f aksen ini kita turunkan lagi. 1 kali lagi. Berarti turunan dari 6x kuadrat min 4x min 2 adalah 12x min 4 gitu. Kemudian kita substitusikan titik stasioner ini ke dalam f double aksen. Berarti ketika x-nya sama dengan min 1/3 gitu ya. Berarti 12 dikali min 1/3 dikurangi 4. Nah, berarti 12 bagi min 3 kan min 4. Min 4 dikurangi 4, min 8. Jadi, F double aksen min 1/3 adalah min 8. Nah, min 8 ini adalah kurang dari 0. Kalau misalkan kurang dari 0, berarti nilai ini adalah nilai maksimum. Gitu. Berarti, si fungsi ini punya nilai maksimum pada x min 1/3, min 8. Nah, kemudian ketika x-nya sama dengan 1, berarti kita masukkan juga nih si 1 ke dalam 12x min 4. 12 kali 1 dikurangi 4, berarti 12 kurang 4 sama dengan 8. Berarti F double aksen 1 sama dengan 8. Nah, 8 ini lebih dari 0. Maka si 8 ini adalah nilai minimumnya. Jadi, nilai minimum dari fungsi ini adalah ketika x-nya sama dengan 1. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sorry. Yang maksimum itu maksimum x pada saat min 1/3 dan yang minimum kita punya x sama dengan 1. Jadi bukan koma 8 ya, atau koma min 8 gitu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau lewat dari 0 itu maksimum kurvanya buka ke bawah. Kurang dari 0 itu maksimum. Iya, kurvanya ke bawah. Kalau minimum berarti lebih dari 0. Gitu. Oke. Mungkin lanjut sih ke soal berikutnya. Jadi udah jam 5 lebih. Sebenarnya ini masih ada 2 soal, teman-teman. Ada 2 soal lagi. Kita lanjut apa udah nih? Bisa tulis di kolom chat.
Lanjut aja katanya, Kak. Oke, lanjut gak apa-apa ya, kita lebih. Oke, kita lanjut ya Pak. Oke, kalau masih semangat. Jadi ini masih soal cerita lagi teman-teman. Soal cerita ini aku langsung bahas aja ya biar waktunya lebih cepat. Jadi di sini ada 3 buah bilangan ya. Hasilnya itu 135. Jadi kalau 3 bilangan ini ditambah itu hasilnya 135. Lalu di sini diketahui bahwa bilangan yang kedua itu sama dengan 2 kali bilangan yang pertama. Agar hasil ketiga bilangan itu maksimum, maka selisih bilangan ke-1 dan ketiga adalah, jadi di sini kita fokus ke sini dulu. Agar hasil ketiga bilangan tersebut maksimum, nah biar dia hasilnya bisa maksimum, kan kita sama aja kayak nentuin nilai maksimum dan minimum. Nah di soal ini kita itu belum tahu persamaannya itu yang mana, sedangkan turunan itu kan butuh persamaan ya teman-teman. Jadi di sini pertama kita harus kalau misalnya kita nemu soal cerita, kita buat persamaannya dulu. Di sini aku misalkan 3 buah bilangan itu jadi A, B, dan C. Nah kita udah dapat persamaan, jumlah ketiganya kan 135. Maka A plus B plus C sama dengan 135. Nah di sini diketahui juga bahwa bilangan yang kedua itu B ya, bilangan yang kedua itu B, itu sama dengan 2 kali bilangan yang pertama, yakni A. Nah di sini kita udah dapat persamaan nih, A, B plus C sama dengan 135. Lalu di sini kita bisa substitusikan B jadi 2A, jadi A plus 2A plus C sama dengan 135. Dan kita bisa dapat 3A plus C sama dengan 135. Hasil akhirnya, bukan hasil akhir, langsung kita bisa dapat nilai C 135 dikurangi 3A. Nah, karena di sini yang ditanyakan itu hasil kali, maka dari itu kita cari persamaannya. Buat hasil kalinya kita samakan, kita pakai persamaan ABC, jadi A dikali B dikali C sama dengan A dikali 2A dikali 135 min 3A. Jadi ini 2A-nya dapat dari B, C-nya 135 dikurangi 3A. Ini kenapa sih kita harus samain dulu semua? Karena nanti kalau persamaan, kalau misalnya persamaan yang kita tahu fx gitu ya teman-teman. Terus di fx itu di dalamnya persamaan itu variabelnya x semua. Jadi biar kita bisa tahu hasilnya, kita juga harus samain dong semuanya. Yang B jadi 2A, yang C jadi 135 min 3A. Jadi biar semua variabelnya itu jadi A. Udah nggak ada B, udah nggak ada C di sini. Dari sini kita jadiin persamaan FA sama dengan A dikali 2A dikali 135 min 3A. Dan bisa kita dapat fungsi A itu 270A kuadrat min 6A pangkat 3. Oke, di sini kita nyari hasil kali maksimum. Jadi kita sama aja kayak nyari minimum maksimum, kita pakai titik stasioner. Kita sama dengan min 0. Jadinya 540A min 18A kuadrat. Jadinya 540A dikurangi 18A kuadrat sama dengan 0. Lalu kita di sini sederhanain, jadi kita bisa bagi 18, 540 dibagi 18, 30A dikurangi A kuadrat. Kita faktorin, jadi A dikali 30 min A sama dengan 0, dan didapat membuat nolnya A-nya 0, dan yang satunya 30 min A dikurangi sama dengan 0, sama dengan A sama dengan 30, gitu teman-teman. Selanjutnya, kita kan udah dapat nih ya, titik stasionernya. Tadi aku bilang untuk menentukan mana sih antara 0 sama 30 itu mana sih yang maksimum dan mana yang minimum, kita bisa masukin ke fungsi turunan yang kedua, yakni 30 min 2A. Jadi turunan pertama ini kita turunin lagi teman-teman. Ini kan 30A, jadinya 30 dikurangi A kuadrat, kuadratnya turun jadi min 2A. Jadi A-nya, terus untuk A sama dengan 0, kita masukin fungsi turunan kedua sama dengan 0, 30 dikurangi 2 dikali 0 sama dengan 30. Untuk yang kedua, untuk nilai A-nya, ini seharusnya 30 ya teman-teman. Oke, ini harusnya 30, A sama dengan 30. Jadi kalau misalnya ini kita masukin 30 ke turunan kedua, yaitu 30 dikurangi 2 kali 30, 60, berarti ini harusnya negatif 30. Ya, ini jadinya negatif 30. Oke. Nah, dari sini kan kita tahu nih, yang bawah, yang atas ini dia lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti kurvanya dia cekung ke atas ya. Kalau dia lebih dari 0, dia cekung ke atas berarti dia nilainya minimum. Yang kedua nilainya maksimum. Sebenarnya kita bisa uji langsung kita masukin ke fungsi yang pertama. Tapi kita pakai yang kedua di sini.
Karena di sini FA mencapai nilai maksimum pada A 30, ya ini 30. Maka selisih kan jarak. Kalau jarak kan kita bisa pakai nilai mutlak. Jadi selisih bilangan ke-1 dan ke-3 kita bisa langsung C sama dengan 135 min 3A tadi dikurangi A, 135 dikurangi 3A min A, 135 dikurangi 4A, 135 dikurangi 4 kali 30, jadi 135 dikurangi 120 hasilnya 135 hasilnya 15 ya. 135 dikurangi 120 hasilnya 15. Jadi kita ketemu hasilnya D. Itu teman-teman. Mungkin ada yang ingin bertanya? Apa terlalu cepat ya tadi? Iya. Gimana teman-teman? Udah paham kan? Ya, caranya panjang banget. Karena gimana ya? Kalau emang soal cerita itu gitu. Jadi kita yang pertama kita nentuin dulu. Ya, kita nentuin fungsinya dulu. Kalau misalnya belum ada fungsi, biasanya itu kalau soal aplikasi itu ada kayak bangun-bangun gitu, ruang kita nentuin volumenya dan lain-lain. Apa itu ada percepatan dan kecepatan juga. Yang ini aku pakai yang tadi yang sebelumnya gimana? Kak, boleh SS lagi. Oke, nanti. Yang Stefani ini yang sebelumnya yang mana ya? Terus yang Patricia itu 270 dari mana? 270. Mana sih? Oh, ini 270. 270 ini dari slide sebelumnya tadi. Gini. Oke. Aku buka ini. Oke. Mana ini? 270. Oke, ini 270 ini persamaannya tadi, teman-teman. Yang B kan 2A. Yang C 135 min 3A. Jadi 2 dikali 135 hasilnya 270. A itu dikaliin A lagi jadi 270 A kuadrat. Terus yang ini A dikali 2A, 2A kuadrat dikali min 3A. Jadi min 6A pangkat 3. Gitu. Jadi dapat tadi fungsinya 270 A kuadrat min 6. Jadi sebenarnya ini fungsinya persamaan dari apa itu hasil kali ketiga bilangan itu. Soalnya yang ditanyain maksimum minimum kan yang ini. Jadi kita harus cari fungsi dari yang ditanyakan maksimum dan minimumnya gitu. 540 dari mana Kak? Ini diturunin gitu. Jadi yang ini kan A-nya pangkat 2. Nah, A pangkat 2 ini 2-nya turun jadi koefisien. Jadi 2 dikali 270 hasilnya 540. Tadi turunan pertama gitu. Terus yang ini 3 juga turun jadi koefisien. 3 dikali 6 jadi min 18A makanya dikurangi 1 gitu. Stefan. Gimana yang lainnya juga? Sama Patricia. Apa sudah bisa dipahami? Apa perlu aku ulang lagi yang ini tadi? Yang 270 ini? Gimana? Udah paham teman-teman? Oke, udah paham Patricia. Yang lainnya juga gimana? Yang 30. Oh, yang slide selanjutnya. Iya. Apa yang ini? Oh, tadi di mana nih? Oh. Jadi yang ini. Yang ini disederhanain dibagi 18. Oh, bukan yang ini. Lanjutannya. Yang ini. Yang ini 30-nya kita masukin. Yang ini. Oh. Udah. Jadi tadi kan dari turunan yang pertama kita udah dapat nilai titik stasionernya, teman-teman. Nah, titik stasioner ini biar kita tahu mana yang minimum dan maksimum, karena ini yang ditanyainnya maksimum. Jadi kita cari yang maksimum dulu. Caranya kita cariin yang maksimum, yang minimum mana. Kalau kita udah dapat titik stasioner, ada 2. Nah, itu mana yang minimum, mana yang maksimum, itu kita masukin ke fungsi yang turunan fungsi kedua. Kayak ini. Jadi fungsi pertamanya kita turunin lagi, lalu kita masukin deh. Kalau misalnya kalau nilai stasionernya kita masukin, kita dapat lebih dari 0, itu minimum. Kalau kurang dari 0, maksimum. Oh, yang awal ini 540. Iya. Iya, betul sekali. Jadi yang tadi 30 itu dapatnya dari difaktorin. Gimana, teman-teman? Apa udah bisa dipahami?
Betul, Stefani. Jadi yang awal itu di hasilnya dibagi 12, disederhanain. Kak, kenapa jadi nilai mutlak? Oke, jadi nilai mutlak ini kemarin pernah diajar sama teman aku Fadlan ya. Itu kalau nilai mutlak itu sama dengan jarak kan ya teman-teman. Jadi selisih. Nanti kalau misalnya aku nggak mutlakin, nanti kan kalian bisa aja menguranginya selisihnya jadi bilangan ketiga dikurangi bilangan kan aku pakai yang C dikurangi A. Kalau misalnya nanti A dikurangi C, nanti kan hasilnya negatif. Nah, biar negatif itu jadi positif di nilai mutlak. Soalnya selisih itu sama dengan jarak. Nah, untuk mencari jarak, kita bisa pakai nilai mutlak. Gitu. Jadi nanti biar didapat hasil positif. Kalau selisih, kita bisa pakai nilai mutlak. Gimana? Apa bisa dipahami? Jadi nilai mutlak ini sebenarnya buat cari selisihnya aja. Kalau misalnya kalian pengen langsung nanti mengabaikan negatifnya juga boleh, bisa. Oke, sudah. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Udah paham ya teman-teman? Kalau udah paham bisa langsung kita aja di chat. Udah paham Kak? Oke, Stefan udah paham. Yang lainnya juga ya teman-teman. Karena sekarang udah jam 5:04, untuk soal yang selanjutnya kita skip aja ya teman-teman. Karena ini sebenarnya soal selanjutnya ini masih sama bentuknya kayak yang pertama tadi. Nanti aku share kok ini PPT-nya. Jadi kalian bisa lihat di situ. Nanti kalau misalnya kalian nggak paham, boleh kok ke DM atau tanya-tanya lagi. Oke teman-teman, terima kasih ya atas waktunya. Jadi ini kalau kalian ingin ngasih ulasan mengenai kelasnya Bersinar, bisa scan barcode ini. Dan kalau kalian ingin donasi ke Bersinar, bisa traktirin Bersinar. Oke. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Yuk on cam yuk, kita dokumentasiin dulu.